Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah. Pada pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali ya untuk belajar bareng khususnya untuk materi UTBK. Nah, di sini Kakak akan menjelaskan UTBK untuk TKA ya. Kalau di sini Kakak rasa kita langsung saja mulai latihan soalnya. Untuk soal yang pertama, nanti kalau ada yang nggak paham langsung ditanyakan saja ya. Oke. Soal yang pertama, ini polinom ya, ada fungsi polinom. Fungsi f(x), diketahui fungsi f(x) itu ax kuadrat dikurangi 4x ditambah 1, lalu gx itu juga suatu fungsi polinom. Ini fungsi kuadrat semua ya. Gx 3x kuadrat ditambah ax ditambah 2. Nah, di sini diketahui persamaan hx sama dengan fx ditambah gx. Dan kx itu fx dikali gx. Dengan h aksen x, ini apa? H aksen 0 ya ini ya. Itu sama dengan negatif 3. Kalian tahu ini adalah turunan ya. Turunan fungsi h di titik x sama dengan 0. Sama dengan negatif 3. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah nilai k aksen 0 adalah turunan k di x sama dengan 0 adalah. Jadi di sini kalau lihat soal ini, yang perlu kalian pahami dulu, yang ingin dicari dulu berarti apa? Kita harus tahu nilai A-nya dulu. Biar nanti kalian bisa mencari fungsi f(x), gx-nya. Kalau fungsi f(x), gx-nya tahu, nanti kita bisa mencari fungsi k sama h-nya. Gitu ya. Sekarang kita lihat. Ini yang diketahui nih sumbernya itu cuma H aksen 0 sama dengan negatif 3. Turunan kita cari dulu. H aksen X turunan H di X itu berarti apa? Kan HX itu Fx ditambah Gx. Berarti H aksen X itu F aksen X ditambah Gx. Kalau nggak paham langsung ditanyakan ya, G aksen X. Nah, sekarang kita lihat F aksen X-nya berapa nih? Fx-nya AE kuadrat dikurangi 4X ditambah 1. F aksen X-nya berapa diturunkan? Ayo, ada yang jawab? Sambil kita latihan bareng ya, biar kakak lihat persiapan kalian juga. F aksen X-nya berapa berarti? 2AX min 4. Betul, 2AX min 4. Oke, betul ya. Ditambah G aksen X-nya berapa nih? 6x, oke, ditambah A. Oke. Ini ya. Sekarang, nah, kita kelompokkan. X kakak keluarkan, jadi apa ini? 2A ditambah berapa? 6 ya. Gini, ditambah A dikurangi 4. Sama ya. Yang ini sama yang, apa namanya? Atas sama bawah sama ya. Kakak kelompokkan saja. Ini H aksen X. Itu. Sekarang, kita lihat. H aksen 0. Berarti ini 0 ya. Tinggal berapa? H aksen 0-nya? Ya, biar nggak bingung, kakak tulis dulu. X-nya 0, jadi 0 dikali dengan 2A ditambah 6. Ditambah ini A dikurangi 4.
H aksen 0 itu berapa? Negatif 3. Ini 0 dikali sesuatu 0 semua ya. Sama dengan A dikurangi 4. A-nya negatif 3 plus 4. 1. Oke, ketemu A-nya 1. Oke. Ini kira-kira bahas materi apa nih? Turunan ya. Materi turunan. Ketemu A-nya 1. Sehingga kita peroleh nih fungsi fx-nya jadi apa? A-nya kan 1. Fx-nya jadi x kuadrat min 4x plus 1 ya. Disubstitusikan A-nya 1. X kuadrat dikurangi 4x ditambah 1. Gitu ya. Sekarang kakak tanya, f aksen x-nya apa? F aksen x-nya? X min 4. Oke, 2x min 4. Sekarang gx-nya. Gx-nya kalau dimasukkan A-nya jadi tadi berapa? 3x kuadrat ditambah x ditambah 2. Nah, sekarang G aksen X-nya berarti berapa? 6x ditambah 1. Oke. Sekarang ketemu fx, ketemu gx. Selanjutnya, tadi apa? Kx itu fx, g aksen x. Sampai sini paham? Sebelum kakak lanjutkan? Paham, Kak. Oke. Sekarang, kita lanjutkan. K aksen X, kita sudah punya ya. F aksen X fungsinya apa? 2x dikurangi 4. Dikali GX-nya apa? 3x kuadrat ditambah x ditambah 2. Ditambah fx-nya apa? Fx-nya x kuadrat dikurangi 4x ditambah 1. Dan G aksen X-nya 6x ditambah 1. Paham ini? Tinggal substitusikan biasa ya. Nah, sekarang kan ini daripada kita kepanjangan mengalihkan banyak, yang ditanya itu apa? Yang ditanya ke aksen 0, kita langsung aja ya, masukkan berarti ke aksen 0. Kita ganti nih X-nya sama 0, jadinya 2 dikali 0, dikurangi 4. Dengan 3 dikali, ini mah kalau nanti kalian UTBK nggak perlu ditulis ya, karena akan memperlama kalau ditulis seperti ini. Jadi tinggal, X-nya 0, berarti ini tinggal tersisa negatif 4. Yang ini X-nya 0, tinggal tersisa 2. Cuma ini kakak tulis biar kalian paham ya, biar kalian jelas langkahnya. X kuadrat jadi 0 kuadrat dikurangi 4 kali 0 ditambah 1. Lalu 6x, 6 dikali 0 ditambah 1. Ke aksen 0 berarti berapa nih? Negatif 4 dikalikan dengan 2. Ditambah berapa nih? 1 dikalikan dengan 1. Jadinya berapa? Negatif 8 ditambah 1. Jadinya negatif 7. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Ya, sama-sama. Soal selanjutnya ini masih tentang, ini masih tentang turunan ya. Tapi beda model soalnya. Kalau tadi tuh kita mengingat rumus turunan untuk perkalian dua fungsi, ya tadi fe kali gx. Kalau yang ini kita lihat, ini terkait dengan pembagian fungsi ya. Ya, jadi di sini atas ada fungsi, bawah juga fungsi. Bentuknya rasional, fungsi rasional gitu ya, turunan untuk fungsi rasional. Nah, diketahui suatu fungsi dengan persamaan fx sama dengan
2X ditambah A dibagi X ditambah 2B. Di sini memenuhi persamaan F aksen 1 sama dengan 1. Jadi turunan F di X sama dengan 1 itu 1. FB itu negatif 2/3. Jadi diketahui turunannya di X sama dengan 1 itu 1. Dan diketahui fungsinya F di X sama dengan B itu negatif 2/3. Nah, nilai B yang memenuhi itu berapa? Sekarang kita cari dulu ya. Kita cari yang gampang dulu ya. Ini kan turunan, otomatis nanti kita harus menurunkan nih. Pakai UV. Kita cari yang fungsi aja dulu ya. FB itu sama dengan negatif 2/3. Berarti kakak masukkan ya. Ini negatif 2/3 sama dengan, berarti X-nya diganti B ya. 2B ditambah A dibagi B ditambah 2B. Jadi negatif 2/3 sama dengan 2B ditambah A dibagi B ditambah B, 3B. Lalu kita kali silang seperti biasa. Negatif 2 dikali 3B jadi negatif 6B sama dengan 3 dikali 2B ditambah A. Negatif 6B sama dengan 6B ditambah A. Gitu ya. Jadi, oh maaf 3A ya ini. Kakak ada yang salah. Sambil dikoreksi ya. Nanti kalau salah hitung ke bawahnya salah semua. 3 kali A, 3A. Ini pindah ruas jadi negatif 12B. Negatif 6B. Ini 6B-nya pindah ruas jadi negatif 6B. Jadinya negatif 12B. Sama dengan 3A. Nah, berarti A-nya berapa? Negatif 4B itu sama dengan A. Itu kita punya satu ini persamaan. Nih. A-nya itu negatif 4B. Itu ya. Ini kita substitusi. A sama dengan negatif 4B ke fungsi fx. Jadi nanti fungsi fx-nya tuh nggak memuat A sama B ya. Jadi nanti sudah berganti, kita substitusikan. Di sini jadinya fx sama dengan 2x ditambah A dibagi x ditambah 2b. A-nya kita ganti dengan min 4b jadi 2a, maaf, 2x dikurangi 4b dibagi, ya A-nya kakak ganti dengan 4b, x ditambah 2b. Ini fx. Sampai sini paham? Kita punya fx. Sekarang? Enggak. Oke. Kita lanjutkan. Nggak apa-apa ya, ini kakak pelan-pelan. Biar nanti lebih jelas kalian. Fx-nya 2x min 4b dibagi x plus 2b. Kalau ini kakak misalkan U, yang bawah misalkan V, maka U aksennya apa? U aksennya apa? 2. Oke. V aksennya apa? 1. Oke. Jadi F aksen X-nya rumusnya apa? U aksen V dikurangi U V aksen per V kuadrat. Ini ada rumus cepatnya sebenarnya. Nanti kakak kasih tahu ya. Tapi kalau rumus cepat kalian ingat, dia hanya berlaku untuk kasus tertentu, nggak bisa dipakai secara umum.
gitu ya. Nah, tapi nanti kakak kasih rumus cepat. Cuma tetap kalian harus tahu dulu rumus dasarnya, prosesnya. Takutnya kalau kalian ngafalin cara cepat dan nanti pas keluar di UTBK itu soalnya kasusnya beda, nanti kalian nggak bisa pakai rumusnya. Bisa juga kalau misalnya kasusnya sama, tapi kalian lupa, itu nanti malah jadi salah gitu ya. Jadi memang rumus dasar kalian udah harus kuasai dulu gitu ya. Kita masukkan. U aksennya berapa? 2. Dikali V-nya berapa? X ditambah 2B. Gitu ya. Dikurangi U. U-nya apa? 2X dikurangi 4B. Dikali V aksennya apa? V aksennya 1. Dibagi dengan V kuadrat. V kuadratnya apa? X ditambah 2B kuadrat. Jelas ya, nggak ada masalah ya kalau sampai sini. Sekarang kita masukkan ini jadi 2X ditambah 4B dikurangi 2X ditambah 4B dibagi dengan, ini tetap kakak kayak gini saja ya, nggak perlu diuraikan, kuadrat sama dengan 2X kurangi 2X 0 ya, tinggal 8B itu sama per X ditambah 2B kuadrat itu adalah F aksen X. Yang ditanya apa? Maaf, yang diketahui apa tadi? F aksen 1 sama dengan 1 ya tadi ya. Oke. Berarti kakak masukkan kalau X-nya 1 ya. Jadi F aksen 1 kan 1 sama dengan, kita masukkan 8B dibagi X-nya 1. 1 ditambah 2B kuadrat. Begini ya. Kita kali silang jadinya 1 ditambah 2B kuadrat sama dengan 8B. Gitu kan. Nah, ini kita jabarkan nih, 1 plus 2B kuadrat berapa? Nah, ini dikuadratkan jadi 1 ditambah 2B dikali 1 ditambah 2B. Sama dengan kan ini 8B. Yuk, depan kali depan berapa? 1 ditambah 1 kali 2B, 2B. Ditambah 2B kali 1, 2B. Ditambah 2B kali 2B, 4B kuadrat. Sama dengan ini 8B. Paham? Jadi 1 ditambah 4B ditambah 4B kuadrat. Ini 8 pindah ruas dikurangi 8B sama dengan 0. 4B kuadrat negatif 4B tambah 1 dengan 0. Ini difaktorkan. 2B min 1 kali 2B min 1. Jadinya 2B min 1 sama dengan 0. Ketemu B-nya. B-nya berarti setengah. Nah, selanjutnya ini materi apa nih? Materi tentang barisan geometri. Diberikan barisan geometri UN dengan U2 dikurangi 9 itu adalah rata-rata dari U1 ditambah 3. Nah, jika U1-nya itu negatif 8, maka jumlah 4 suku pertama yang mungkin adalah, gitu ya. Kita lihat satu persatu nih. Barisan geometri. Dia diketahui tadi, oh ya,
Barisan geometri kita ingat-ingat rumusnya yuk. U2 min 9. U2 dikurangi 9. Kita coba dulu ya. Kita ingat-ingat barisan geometri itu apa? UN A R pangkat N min 1. R-nya itu rasio ya. R-nya itu U2 per U1 atau sama dengan U3 per U2. Sama, rasionya sama ya. Dan seterusnya. Ini UN per UN min 1 intinya ya. Ini R-nya itu rasio. Nah, diketahui rata-rata U1 dan U3. Rata-rata U1 dan U3 berarti apa? U1 ditambah U3 dibagi 2. Itu sama dengan berapa? U2 dikurangi 9. Paham ya? Lalu kita masukkan. Diketahui. Ini kakak tulis. Substitusikan. U1-nya itu berapa? Negatif 8. Jadinya di sini jadi negatif 8 ditambah U3 dibagi 2 itu sama dengan U2 dikurangi 9. Nah, ini kita kali silang jadi negatif 8 ditambah U3 sama dengan 2 dikali U2 dikurangi 9. Paham ya? Selanjutnya, ini kakak kalikan jadi negatif 8 ditambah U3 sama dengan 2 U2 dikurangi 18. Ini benar luas negatif 2 U2 ditambah U3 sama dengan negatif 18 ditambah 8 jadi negatif 10 ya. Atau bisa kakak tulis U3 dikurangi 2 U2 ditambah 10 sama dengan 0. Ini persamaan pertama. Selanjutnya itu ya, karena deret geometri tadi ini kakak punya soal punya persamaan U2 dibagi U1 kan rasio ya, sama dengan U3 dibagi U2. Kalau kita kali silang jadinya U2 kuadrat sama dengan U1 dikali U3. Nah, kita masukkan U1-nya berapa? Negatif 8. Jadi kan tadi U2 kuadrat sama dengan U1 dikali U3. U2 kuadrat sama dengan U1-nya berapa? Min 8 U3. Jadi U3-nya U2 kuadrat dibagi minus 8 itu sama dengan U3. Ini kakak beri nama persamaan yang kedua. Selanjutnya kita substitusikan persamaan kedua ke persamaan pertama. Persamaan pertama apa tadi? Nih. U3 min 2 U2 plus 10 sama dengan 0. U3 dikurangi 2 U2 ditambah 10 sama dengan 0. Kita masukkan U3-nya. U3-nya berapa? U2 kuadrat dibagi negatif 8 dikurangi 2. U2 ditambah 10 sama dengan 0. Ini ya. Selanjutnya, biar lebih mudah kita menghitung, ini kita kalikan dengan negatif 8 semua. Biar nggak ada perperan ya. Jadi tinggal U2 kuadrat dikurangi 2 kali min 2 U2 dikali negatif 8 jadi plus ya. Plus 16 U2 gitu kan.
dikurangi 10 kali 8, 80. Sama dengan 0. Sebelum kakak lanjutkan, sampai sini paham? Oke, kita lanjut ya. Ini faktornya berapa? Silahkan kalian yang mencari nih. Faktornya berapa? Ini ada U2. U2. Berapa nih kalau dikali negatif 80? Kalau dijumlahkan 16, positif 16. Oke, 20 sama negatif 4. Ditambah 20 dikurangi 4. Kita cek ya, 20 dikali negatif 4 berapa? Negatif 80. 20 ditambahkan negatif 4 jadi berapa? 16. Paham ya? Di sini ketemu U2 ditambah 20 sama dengan 0. U2-nya berapa? Negatif 20 atau U2 dikurangi 4 sama dengan 0. U2-nya berapa? 4. Yang ditanyakan adalah jumlah 4 suku pertama. Berarti kan yang ditanyakan adalah U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 berapa? Nih, kita ambil dulu yang U2-nya 4, nanti kalian coba hitung yang U2-nya negatif 20 ya. Yang U2-nya sama dengan 4 berarti, oh yang memungkinkan, kan tadi ini ya, apa diketahui U1-nya berapa? U1-nya negatif 8. Berarti U2-nya di sini berapa? 4. Dari sini rasionya berapa R-nya? R-nya itu U2 per U1. Sama dengan berapa? Negatif 4/8 ya. Atau negatif setengah. Nah, berarti kita cari U3 nih. U3-nya ya rasio dikali U2. Min setengah dikali U2-nya berapa? Nih, U2-nya 4. Berarti ketemu berapa? Negatif 2. Lalu U4-nya rasio dikali U3 sama dengan min setengah dikali min 2 sama dengan 1 ya. Terus U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4-nya berarti berapa? U1-nya min 8 tambah U2-nya 4 tambah U3-nya min 2 tambah U4-nya berapa? 1. Jadi berapa? Min 8 min 2 min 10 ditambah 5 jadinya minus 5. Sampai sini paham? Nanti dicoba yang 20 ya. Silakan bisa di copy. Mungkin itu yang bisa kakak sampaikan. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Ya, amin. Terima kasih juga buat doa-doanya. Semoga kalian juga dilancarkan buat UTBK-nya. Semoga bisa lolos di PTN impian kalian ya. Dari kakak cukup sekian ya. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.